percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam semua saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dilindungi oleh Tuhan, yang antusias untuk mendapatkan pelajaran. Dan hari ini kita akan belajar dengan sebuah judul yang Tuhan sudah berikan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, yang dikatakan di dalam Wahyu dan sebagainya. Baik, sebelumnya kita akan doa. Tuhan, biar kami membukakan hati kami supaya kami dapat mengerti inilah rencana Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Kami terima apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan buatkan, kami terima dengan senang hati dan kami terima, dan itulah yang dikatakan iman. Dan biarlah kami mempunyai iman dan iman kami tumbuh apa yang kami baca dalam firman-Mu, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tidak akan lenyap. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus hidupkan supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kita masuk dengan sebuah judul langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini sepertinya itu tidak masuk akal, ya kan? Tetapi inilah yang Tuhan berikan pada kita. Satu hari kelak nanti ini nih, Tuhan akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya, saudara, apa yang ada di bumi ini, apa yang saudara bangun di bumi ini, itu akan lenyap. Nah, baik, kita akan masuk, tetapi sebelumnya saya akan mundur lagi untuk memberikan penjelasan supaya saudara jelas. Saudara bisa lihat di dalam diagram ini, perhatikan. Yesus datang kedua kali, artinya setelah Yesus dengan kita ada 7 tahun pesta perjamuan kawin anak domba, lalu Yesus turun ke bumi. Nah, waktu Yesus turun ke bumi, inilah yang namanya Yesus kakinya berjejak atau turun di Bukit Zaitun di Yerusalem, di sebelah timur daripada temboknya Raja Daud. Nah saudara,
Yesus datang kedua kali, dia turun ke bumi. Nah, saudara, ketika dia datang ke bumi, iblis diikat. Iblis mungkin sudah bertanya kenapa tidak dimatikan. Iblis tidak bakal mati karena iblis dibuat dari roh. Hanya roh saja. Nah, kita ini mempunyai roh, mempunyai jiwa, mempunyai tubuh. Jadi kita ini pun tidak bakal mati-mati sebab kita mempunyai roh. Sudah masih ingat ketika Adam diciptakan, maka Tuhan menghembuskan roh Tuhan. Nah, jadi Adam mempunyai roh Tuhan. Tetapi sayang sekali dia terpedaya oleh iblis. Nah, saudara, ketika Yesus datang kedua kali dan ke bumi, maka iblis diikat. Nah, dia diikat selama 1000 tahun itu. Nah, kemudian masuklah kita ke dalam kerajaan 1000 tahun atau zaman baru. Nah, saudara sekalian, kemudian setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan. Saya ulang lagi, hampir 1000 tahun, iblis dilepaskan sementara. Jadi iblis akan ngamuk, dia akan menguasai bumi, lalu bisa jatuh dalam dosa. Pertanyaan, siapa yang bisa jatuh dalam dosa ini? Yaitu manusia yang tinggal di bumi ketika dalam masa aniaya 7 tahun, terjadi gempa bumi, meteor, perang, segala macam, ternyata ada manusia yang masih hidup. Nah, mereka tinggal dalam 1000 tahun itu. Dalam 1000 tahun itu lalu mereka mempunyai anak. Demikian juga kita yang turun dari surga tadi itu bersama dengan Tuhan. Nah, itu bisa mempunyai anak lagi. Memang Alkitab tidak sebutkan dengan jelas, tidak. Tetapi kalau tafsiran saya ini tafsir saya, mereka ada mempunyai keluarga lagi. Nah, mereka yang mempunyai keluarga inilah yang anak cucunya tadi itu bisa kena digoda oleh iblis, bisa kena. Tetapi kita yang turun dari surga tadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka dia tidak akan kena dan dia tidak akan mati-mati lagi. Dan dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Nah, dia akan hidup selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya saudara, penting sekali untuk kita terangkat dalam pengangkatan yang Tuhan akan datang di awan-awan. Itu penting sekali. Nah, itulah kita saudara berdoa, jaga-jaga hidupmu, jaga pikiran, semuanya jaga. Karena Tuhan itu akan datang secara tiba-tiba. Ya kan, secara tiba-tiba dalam waktu sekejap. Lalu satunya diangkat, satu yang tinggal. Nah, jadi saudara, kita perlu jaga hidup ini. Apalagi dalam keadaan COVID, dalam keadaan ekonomi goyang. Kalau udah hati-hati, hati pun bisa goyang. Roh kita bisa tomang-ambing. Dan iman saudara bisa tomang-ambing. Tapi biarlah kita tetap kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan daripada Tuhan Yesus ini. Nah, saudara, hampir 1000 tahun iblis dilepaskan, lalu setelah itu binatang itu adalah antikris, nabi-nabi palsu, iblis, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dilemparkan ke jurang maut selama-lamanya. Artinya mereka dilemparkan atau dimasukkan ke dalam jurang maut atau neraka kekal, dan itu bukan di bumi, malahan itu adalah suatu di ruangan angkasa. Ada satu tempat namanya itu, kalau menurut NASA, mereka menamakan itu black hole, lubang hitam. Nah, itu dilemparkan ke situ dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh. Jadi lengkap. Nah, memang kalau setan tidak ada tubuh kan, tetapi digabungkan ke situ dengan antikris,
dengan nabi-nabi palsu yang ada di bumi ini itu dilemparkan ke situ bersama-sama dengan iblis dan bersama manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah di situ mereka akan dilemparkan ke dalam jurang maut selama-lamanya. Nah, jadi saudara, setelah 1000 tahun, maka turunlah Yerusalem yang baru. Nah, disinilah yang dikatakan itu adalah langit yang baru, bumi yang baru. Jadi bumi ini yang kita lihat itu akan lenyap. Lalu Tuhan berikan langit yang baru dan bumi yang baru dengan Yerusalem yang baru. Saudara, kalau kita lihat diagram ini, sekali lagi saya katakan sepertinya tidak masuk akal dan sepertinya dongeng ajaib, ya kan, ini cerita yang fantastis. Tetapi saya mau katakan saudara bahwa semua yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu nubuat, itu pasti digenapi. Tinggal kita tunggu waktunya kapan. Jadi Alkitab tidak membuat dongeng. Alkitab tidak menulis hal yang aneh-aneh. Memang itu aneh, tetapi itulah faktanya nanti bahwa inilah yang akan terjadi. Saudara bisa lihat dalam diagram ini. Saudara bisa lihat ulang-ulang supaya saudara kita mempunyai pengharapan yang luar biasa masa depan, tetapi yang penting adalah pengangkatan dulu ini saudara diharapkan untuk kita terangkat karena kita tidak akan mengalami kematian yang kedua dan tidak akan bisa digoda oleh iblis lagi. Nah, kita masuk ya. Nah, kita akan lihat langit yang baru dan bumi yang baru. Saya hanya menuliskan hanya 7 poin. Harapan kami adalah saudara dapat mengerti. Nah, kita lihat iblis itu dihukum. Nah, kita lihat ya. Dan setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Gog dan Magog itu adalah negara yang di utara Israel. Diperkirakan ini nih, bukan diperkirakan, Alkitab sudah menuliskan Gog dan Magog itu adalah Rusia dan Turki. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi saudara, ketika 1000 tahun mau berakhir, iblis dilepaskan dari ikatan oleh Tuhan sementara. Lalu dia menyerang penduduk bumi ini. Saudara bisa bayangkan kalau penduduk bumi selama 1000 tahun dan tidak ada kematian, karena selama 1000 tahun, saudara, harapan kami adalah, dan saya, kita terangkat, lalu kita pesta 7 tahun di surga, pesta perjamuan kawin anak domba, kita turun lagi. Nah, saudara turun di bumi selama 1000 tahun dalam jiwa, dalam tubuh ini lagi, dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana tubuh kita tidak akan mati-mati. Saudara, muka kita tidak peot, ya kan, gigi tidak ompong, jalan pun tidak entah bisa jatuh atau terpeleset. Ada yang terpeleset di kamar mandi lah, segala macam ini. Nah saudara, selama 1000 tahun kita tetap muda dan tidak akan mengalami tua. Nah saudara, coba kita bayangkan. Lalu di situ mereka mempunyai keluarga. Jadi selama 1000 tahun, anak beranak cucu terus, saudara bisa bayangkan bahwa penduduk bumi ini begitu banyak selama 1000 tahun. Dan penduduk bumi ini nih bisa dihuni dalam kerajaan 1000 tahun itu, perkiraan saya adalah 85% bisa dihuni. Masalahnya gurun pasir tidak ada lagi, gunung-gunung yang tinggi-tinggi sudah nggak ada lagi, karena selama 7 tahun masa aniaya besar, bumi ini akan mengalami gempa bumi yang luar biasa.
Saudara, saya potong sedikit. Menurut laporan BMKG Indonesia, kita hari ini adalah sudah sampai bulan Agustus. Dari bulan Januari sampai Juli, gempa bumi di Indonesia itu frekuensinya naik sampai 14.000 kali. 14.000 kali, saudara ini. Jadi satu hari itu rata-rata ada 3 atau 4, kadang-kadang ada 5. Kadang-kadang ada gempa bumi di Aceh, ada juga di Nias, lalu ada lagi sampai ke Ambon dan sampai ke Sulut. Nah, saudara, gunung itu akan habis, masuk ke dalam laut. Nah, tentunya bisa dihuni oleh manusia. Nah, kita masuk 9. Maka naiklah mereka ini adalah iblis itu, ke seluruh daratan bumi. Dia masuk semua nih. Dia mencari manusia, lalu mengepung perkemahan antara orang-orang kudus. Jadi saudara, dia juga mengepung anak Tuhan dan kota yang kekasih itu. Tetapi, nah di sini yang indah, tetapi dari langit apa? Turunlah api menghanguskan mereka, ya kan, hanya dibakar, tetapi mereka tidak mati ini nih. Ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, tempat antikris, tempatnya nabi-nabi palsu, tempatnya mereka yang tidak percaya pada Yesus, tempatnya orang durhaka, tempatnya orang murtad, tempatnya mereka yang tidak menjadi pelaku firman, dan mereka disiksa siang dan malam. Sampai kapan? Selama-lamanya. Saudara tahu kalau katakan selama-lama itu tidak ada waktu. Jadi manusia itu disiksa selama-lamanya, dikumpulkan di dalam satu tempat yang mereka dilemparkan itu ada lautan api dan belerang, bersama-sama dengan iblis, bersama-sama dengan antikris, sama-sama dengan nabi palsu yang lain. Nah, saudara, mereka disiksa siang dan malam. Saudara, inilah yang dikatakan itu neraka. Jadi neraka itu jangan saudara katakan tidak ada. Jangan dikatakan neraka itu buatan pendeta untuk nakut-nakuti jemaat sehingga jemaat itu ketakutan itu kan. Kita percaya karena ketakutan, bukan itu. Tuhan tidak pernah minta untuk kita percaya pada Tuhan Yesus dengan ketakutan, enggak. Tuhan minta adalah kita percaya dengan hati yang memang tulus, yang mencintai Tuhan dengan tulus, bukan dengan embel-embel segala macam, bukan. Jadi kita percaya pada Tuhan bukan karena ketakutan, bukan. Jadi saudara, neraka itu memang sudah ada itu. Nah, kita tidak bicara pada hari ini tentang neraka, ya kan, siapa tahu mungkin minggu depan, ya kan, tapi yang jelas ada satu pelajaran yaitu tentang surga dan neraka yang lebih jelas. Nah, kita masuk dulu di sini. Nah, kita masuk poin yang kedua. Saudara, selama itu apa yang kita lakukan? Dan mereka akan menjadi imam yang melayani itu Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Jadi saudara, mereka akan menjadi imam dan menjadi raja-raja yang akan memerintah selama 1000 tahun. Nah, kita lihat ini sini lagi. Nah, binatang dan nabi palsu dan iblis itu disiksa. Tadi kan kita sudah baca, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan tempatnya nabi palsu, dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20:10. Mungkin saudara bertanya gini, kok Tuhan itu jahat ya? Ya kan, masa Tuhan menyiksa manusia? Masa Tuhan menyiksa nabi-nabi palsu? Saudara, apakah Tuhan itu menyiksa manusia, lalu manusia dimasukkan ke dalam neraka? Kalau saudara nanti pelajaran nanti berikut, neraka itu bukan untuk manusia, bukan.
Neraka itu dibuat untuk si iblis, karena Tuhan sudah tahu ke depan bahwa iblis itu pasti berontak. Dia tahu juga bahwa Adam dan Hawa itu pasti gagal. Tetapi bukan berarti Tuhan itu rencananya gagal. Enggak, dia sudah tahu. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal 1, sebelum manusia ada, Tuhan sudah membuat rencana bahwa manusia itu harus kudus dan mereka diselamatkan di dalam Yesus. Nah, jadi kenapa manusia disiksa dan menjadi nabi palsu? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu saja ini tadi. Nah, itu pun manusia ditipu oleh iblis. Karena iblis mau melawan Tuhan tidak mungkin menang. Lalu bagaimana untuk dia menyakitkan hati Tuhan? Yaitu manusia inilah. Jadi iblis menyerang manusia, ditipu, lalu diambil dengan bagaimana cara tadi itu. Nah, ketika Tuhan melihat banyak manusia ditipu dan masuk ke neraka, Tuhan sedih, hatinya Tuhan itu sedih dan dia menangis. Nah, ketika dia Tuhan sedih, setannya ketawa. Jadi saudara, inilah tempatnya si binatang itu dan iblis ini. Nah, saudara, kita lihat yang berikut, yang keempat, lalu dibukakan ada tahta putih, lalu ada kitab perbuatan dan ada kitab kehidupan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Saudara, Yohanes lalu melihat setelah 1000 tahun, setelah 1000 tahun, lalu ada sebuah tahta putih yang besar. Tahta putih ini tentunya Yesus yang duduk di atasnya. Nah, ayat ke-12, kemudian saya melihat bahwa semua orang, nah ini semua ini, orang yang mati, yang lain hidup kembali. Siapa semua orang ini? Saudara, semua orang ini adalah mereka yang hidup pada zaman Adam dan Hawa, anak cucunya tadi terus sampai pada hari ini. Ya kan, kita ngomong sampai hari ini dulu ini. Berarti selama sekitar 6.000 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan selama 6.000 tahun berapa banyak yang mati masuk neraka, berapa banyak? Saya tidak bisa bayangkan berapa banyak, tapi yang jelas jumlahnya itu miliaran. Ini menurut saya ini. Menurut saya karena hari ini nih jumlah penduduk 8 miliar. Apalagi dihitung dari 6.000 tahun yang lalu. Nah, ini semua orang yang mati, yang lain hidup kembali, maksudnya dihidupkan kembali. Dihidupkan itu dia mempunyai roh, dia mempunyai jiwa, dia mempunyai tubuh. Jadi dihidupkan itu bukan dalam alam roh. Karena manusia yang disiksa masuk dalam neraka itu dalam alam roh itu. Dan kita yang meninggal, yang di dalam Tuhan Yesus masuk ke surga itu dalam alam roh. Saya masuk mereka berdiri di hadapan tahta itu. Jadi mereka itu didirikan, hidup kembali di depan tahta putih itu, baik yang dulu mempunyai kedudukan tinggi, raja-raja mungkin, maupun yang rendah. Kemudian buku-buku catatan tentang perbuatan mereka dibukakan. Saudara, apa yang saudara lakukan hari ini, ya kan, saudara, hari ini kan kita dibantu oleh sound system, ini kan ini dibantu yang membuat sound system ini hidup, dia setel, ya kan, kemudian mereka yang syuting, mereka yang ngambil bagian dalam seperti ini, apa yang mereka buat dicatat Tuhan, dicatat, ya kan ini. Saudara melakukan itu untuk Tuhan dengan sukacita, dicatat. Lalu saudara lakukan itu dengan maksud yang tidak baik,
karena aku tidak dihargai, aku lakukan itu, aku kecewa, itu pun dicatat. Saudara melakukan itu dengan maksud yang tidak baik, itu pun dicatat Tuhan. Saudara nangkap di sini. Jadi segala perbuatan baik saudara dicatat, maupun yang tidak baik dicatat. Atau dengan perkataan lain sebetulnya, waktu manusia itu meninggal, dia akan diputarkan film, seperti film gitu nah. Waktu dia masih dalam kandungan, sampai dia kecil, sampai dia terus, apa yang kamu buat untuk Tuhan, baik itu dalam gereja, kamu ibadah, kamu baca Alkitab, mulut kamu yang kamu katakan itu, apa yang kamu nyumbang, ya kan, dengan uang kamu, nyumbang dengan tenaga kamu, atau suara sumbang, hanya ngomong saja suara sumbang, itu pun dicatat Tuhan. Nah, jadi saudara itu akan dibukakan semua. Dan satu buku lagi juga dibuka, yaitu buku kehidupan. Nah, jadi saudara, perbuatan baikmu ini bukan untuk menghapuskan dosamu, bukan. Perbuatan baik ini adalah untuk engkau mendapatkan apa yang engkau layak mendapatkan nanti. Tetapi ini bukan untuk mereka yang sudah selamat, tidak. Mereka yang sudah selamat, mereka memang dibukakan buku, tetapi untuk dapatkan mahkota itu. Mereka dapatkan mahkota dan mereka dijadikan soko guru, mereka dijadikan imam, dan barang siapa menang, mereka akan diberikan kedudukan. Itu lain, itu yang kita yang sudah selamat. Tapi yang ayat ini adalah untuk mereka yang belum selamat, yang belum kenal Tuhan dan dosanya tidak mau diampuni oleh Yesus. Nah, lalu dibukakan lagi satu buku lagi, satu kitab, namanya itu buku kehidupan. Lalu mereka dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing sesuai dengan yang tertulis di dalam buku-buku itu. Ini saya ngambil dalam terjemahan sederhana. Jadi saudara, waktu tahta putih ada, Yesus duduk itu sebagai hakim. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus duduk itu bukan sebagai juru selamat, dia duduk bukan sebagai Al-Masih, dia duduk bukan sebagai juru selamat atau penolong kita, enggak. Tetapi Yesus yang sama, yang telah menjadi manusia, yang menjadi juru selamat saudara dan saya, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Saudara, kalau Yesus menghakimi manusia, bisa kita bohong? Bisa kita bohong, bisa. Apakah dalam tahta putih itu, dalam tahta pengadilan, bisa manusia membuat dalih dengan alasan ini dan alasan itu? Bisakah dia membenarkan dirinya? Bisa. Atau saudara sogok dia. Tadi kan, oh Yesus aku sogok ya, aku kasih Yesus emas 10 kilo. Saudara perhatikan, di rumah Tuhan nanti itu ubin ini itu emas, itu bukannya emas biasa, tapi emas murni dengan begitu lapisnya, begitu indah. Nanti kita akan lihat, bukan hari ini nih, ya kan, begitu indah. Jadi tidak bisa dengan emas, karena emas pada zaman tahta putih itu adalah aspal. Seperti kita ngomong hari ini kan aspal. Apakah Tuhan tertarik dengan aspal? Nah, cuman kita yang bertentengan taruh aspal di anting-antingan di sini, taruh aspal di kalung, taruh aspal di sini, ya kan? Nah, itu saja itu. Nah, saudara, lalu kita masuk yang berikut, saya akan bacakan ayat 13. Orang-orang yang mati di laut pun hidup kembali. Jadi mereka yang mati dalam laut mungkin tenggelam, ya kan, mungkin mereka dimakan ikan, ini kan mungkin ini kan. Nah, itu dihidupkan kembali dan berdiri di tahta pengadilan itu. Mungkin saudara bertanya, apakah mereka ini selamat atau tidak? Yang jelas itu tidak selamat. Dan semua orang dalam kerajaan maut, saudara perhatikan ini, dalam kerajaan maut berarti dalam neraka, itu hidup kembali, dihidupkan kembali. Dihidupkan dalam alam roh, jiwa, dan tubuh.
Yang tadi ada yang mengatakan, oh kalau neraka itu banyak bintang film, ya kan nih. Saudara, mereka tidak jadi bintang film. Ya kan, kalau dalam bahasa Palembang itu jadi buntang. Buntang film itu buntang sampah. Nah, itu dihidupkan kembali dalam alam roh, jiwa dan tubuh dan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Nah, yang jelas selama hidup apakah mereka banyak buat kebaikan? Saya percaya bagaimana mereka bisa buat kebaikan kalau mereka sendiri belum dibenarkan. Ya kan, mereka sendiri belum dibenarkan oleh Tuhan, lalu buat kebaikan. Apakah bisa? Kemudian setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi Tuhan itu akan buka satu buku lagi. Apakah namamu ada di sini? Ya kan, dia akan lihat. Nah, jadi saudara, selama saudara di bumi, saudara masih hidup saat ini nih, usahakan namamu ada di buku kehidupan. Usahakan nama saudara dan nama saya ada tercatat dalam buku kehidupan. Oh, caranya bagaimana? Caranya tadi, caranya cuma satu, yaitu percaya pada Tuhan Yesus. Hanya satu. Ya kan, saudara, itu ada kesaksian itu. Ya kan, di Jawa ada seorang mandor, dia bukan Kristen, lalu satu hari dia sakit, lalu dia mati. Nah, waktu mati dia diputarkan tentang dia seperti film dengan cepat. Lalu saudara, dia dibawa ke sebuah pengadilan, sebuah tahta seperti ini. Dia ini kan dia sudah mati, tapi ini dalam alam roh. Dia sudah mati, lalu waktu dia sudah mati, maka saudara dia lihat ada sebuah tahta, ada meja besar, ada buku besar, buku kehidupan itu. Ya kan, lalu ditanya, nama kamu siapa? Ya kan, pada Tuhan itu tahu kan namanya siapa. Oh, namanya ini. Dibuka di buku itu. Dia bilang nggak ada, nama kamu nggak ada. Nah, Bapak mandor itu dia nangis meraung-raung, ya kan, dia bilang, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana supaya nama aku ada di buku itu, tidak tahu, dia bilang itu. Nah, lalu diberitahukanlah bahwa kamu diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Nah, waktu dia hidup kembali, dia ini kan tanyalah kepada kawan dia, kamu tahu tak buku kehidupan itu apa? Kamu tahu tak kitab kehidupan itu apa? Semua kawannya tidak tahu itu. Dan dia tanya terus ini, dia tiap hari dia tanya kawan ini. Dia tanya sama si A, sama si B, dia tanya. Satu hari dia tanya kepada orang Kristen, anak Tuhan. Dia bilang, kamu tahu tak buku kehidupan? Dia bilang, tahu. Nah, dia bingung ini. Dari mana kamu tahu? Ya kan? Dengan singkat, saudara, mandor ini yang sudah dihidupkan kembali, ya kan, lalu dia percaya pada Yesus karena dia sudah melihat bahwa nama dia tidak ada dalam buku kehidupan. Nah, itu dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan akhirnya kuasa kematian dan kerajaan maut dilemparkan juga ke dalam lautan api itu, yang disebut kematian yang kedua. Tidak ada lagi kematian. Kuasa maut sudah lenyap. Bisa katakan amin. Saudara, waktu tahta putih itu dibukakan, kerajaan maut dan kematian dilemparkan. Jadi tidak ada lagi kematian. Nah, kita masuk berikut. Wahyu 21:8. Tetapi berkat-berkat tersebut tidak akan pernah diterima oleh orang-orang seperti ini. Penakut, takut beritakan Injil, takut mengatakan aku Kristen, ya kan, takut. Tetapi kalau korupsi, buat dosa, tidak takut. Pembunuh, ya kan, bukan hanya pembunuh secara rohani, ya kan, bisa dia bunuh rohani dengan fitnaan, tapi juga bunuh dengan jasmani. Penyembah berhala, tukang sihir, tukang tipu, orang yang tidak setia kepada Yesus,
dan orang yang menodai dirinya dengan melakukan percabulan atau bermacam-macam dosa lain yang menjijikkan, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang bercampur belerang. Itulah yang disebut kematian yang kedua. Jadi saudara, kalau saudara nanti itu diangkat Tuhan atau sebelum terangkat, kita sudah duluan mati, itulah mati. Berbahagialah kalau kita mati dalam Tuhan, berbahagialah kalau kita mati dalam Kristus. Nah, mereka yang mati dalam dosa akan mengalami kematian kedua. Kita masuk di sini yang kelima. Nah, di hadapan Tuhan lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan Yesus sudah katakan awal-awal bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman Tuhan itu bukan buku Alkitab ini. Oh, ini buku ini lenyap. Bukan itu. Buku kita, Alkitab boleh dilenyapkan, boleh dibakar, boleh silakan. Tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Jadi saudara, bukan buku itu lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Langit dan bumi dan langit akan lenyap. Nah, kita lihat yang kedua. Tadi saya ulang lagi di sini, binatang, nabi-nabi palsu, iblis dan mereka yang namanya tidak diketemukan di dalam kitab kehidupan, dan mereka ini akan mengalami kematian kedua. Dan setiap orang loh ini, setiap manusia yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi saudara, saya ingatkan lagi, biar nama saudara ada dalam kitab kehidupan. Bisa katakan amin. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, itu pasti terjadi. Jangan saudara katakan, oh itu dongeng, itu enggak ada. Saudara, engkau akan masuk ke sini karena engkau tidak percaya dan engkau anggap meremehkan, atau engkau menjadi pengejek. Nah, saudara, kita masuk di sini, ini siapa yang tidak selamat? Mereka akan tetap dosa, ya kan? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Jadi Yohanes 16:9, siapa yang akan tidak selamat ini? Mereka yang tidak percaya pada Yesus. Aku tidak percaya kok pada Yesus. Ya kan, siapa dia? Nah, saudara, kita masuk ini. Apa kata Yesus dalam Yohanes 3:15? Supaya setiap orang, ya kan, setiap orang siapapun, entah engkau besar kecil, entah kita membuat dosa banyak atau sedikit, semua dosa kan banyak itu, supaya setiap orang yang percaya pada Yesus peroleh hidup yang kekal. Bisa katakan amin. Saudara, jangan keraskan hatimu. Nanti kita akan belajar tentang hati itu nanti itu. Ya kan, kenapa model begini. Tetapi biarlah saudara, kita percaya pada Yesus. Nah, lalu saudara, kalau engkau percaya pada Yesus, engkau mesti lakukan firman. Jadi kalau engkau iman kepada Yesus, iman kepada Tuhan Yesus, lalu engkau tidak lakukan firman itu, tetap buat dosa, tetap dendam, tetap iri hati, kan, tetap ngomong yang tidak baik, saudara mati. Jadi iman tanpa perbuatan oleh karena iman itu adalah mati, artinya sia-sia, tidak selamat. Yohanes 2:26, saya potong itu ke B. Jadi iman saudara pada Tuhan harus dilakukan dengan perbuatan. Engkau kembalikan milik Tuhan, seperti yaitu perpuluhan itu untuk Tuhan, bukan untuk Pak Pendeta. Karena kami, perpuluhan itu bukan untuk gembala sidang atau pendeta, dan aset gereja itu milik pendeta secara turun-menurun, itu tidak, ya kan, itu mayoritas gereja. Mayoritas gereja seperti itu, hanya gereja yang minoritas, yang aneh-aneh. Yang keenam, hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15:26. Jadi Paulus mengatakan
musuh kita yang terakhir. Jadi musuh kita itu bukan manusia, amin. Ya kan, musuh kita itu bukan bangsa ini atau bangsa itu, bukan. Musuh kita yang terakhir ialah maut. Siapa yang membuat maut ini? Yaitu iblis. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, ini akan terjadi pada masa yang saya katakan tadi itu. Ini Paulus sudah memberikan nubuat 2000 tahun yang lalu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di mana? Pada hari ini kan kita takut dengan kematian kan. Wah, maut menang kan. Wah, ini maut, corona menang lagi. Nah, aduh ini kan. Nah, nanti suatu saat, maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bukankah ini satu luar biasa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Nah, yang ketujuh ini sebagai yang terakhir, maka ada Yerusalem yang baru. Nah, inilah yang kita nantikan semuanya, kota yang kudus, Yerusalem. Turun dari mana? Saudara perhatikan sini, turun dari surga, dari Allah. Wahyu 21 10b, Wahyu 21 sampai dengan 22. Tapi saya potongkan di sini dengan singkat bahwa ada kota yang kudus turun dari surga. Kota yang sempurna. Nah, lalu apa yang kau lakukan di sini? Sebagai kesimpulan saudara sekalian, bahwa Tuhan akan memberikan bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi saudara, bumi yang ada kita lihat sehari ini itu akan lenyap. Yang tidak kita lihat itu tidak akan lenyap kekal selama-lamanya. Saran kami adalah biar saudara tetap bersukacita. Saya ambil dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, sebetulnya ini dalam terjemahan sederhana ini nih. Oleh karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, bertahanlah. Ya kan, jangan engkau tergeletak. Ya kan, bertahanlah. Ya kan, barang siapa menang. Apapun tidak boleh menggoncangkan keyakinanmu. Dikatakan apapun. Jangan menggoncangkan imanmu, keyakinanmu pada Yesus. Berikanlah dirimu sepenuhnya. Ya kan, berikan dirimu waktu, tenaga, keuangan, talenta sepenuhnya kepada pekerjaan, pelayanan Tuhan Yesus. Jadi saudara, mumpung kita belum terangkat, belum meninggal, sisa waktu kita ini sedikit, saudara, gunakan itu untuk pujian Tuhan. Ya kan, jangan begini, aku melayani pujian Tuhan, lalu aku kecewa, aku tersinggung, muka aku kemana, ya kan ini, aku dihina. Saudara, engkau melayani siapa? Engkau melayani Tuhan atau engkau melayani dirimu? Kalau engkau melayani untuk Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan berikan upah. Tetapi kalau engkau melayani untuk dirimu, untuk pekerjaan namaku, saudara, engkau di akhirat mudah tersinggung. Yang diagungkan, yang dinaikkan bukan Tuhan Yesus, dirimu. Tetapi Tuhan katakan, hendaklah kita semakin lama semakin rendah, Tuhan semakin tinggi. Yohanes 3:30. Saya ulangi, berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pujian Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus. Karena kita tahu dengan pimpinan Tuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Apa saja engkau kerjakan untuk Tuhan, apa saja ini. Mungkin engkau nyapu gereja, ngepel mungkin, ya kan. Engkau mungkin menolong orang miskin. Mungkin engkau memberikan sebungkus makanan kepada yang perlu engkau bantu, sedikit apa saja untuk Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Bisa katakan amin. Jadi sekali lagi saya akan bacakan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, bertahanlah, apapun tidak boleh menggoncangkan keyakinanmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Karena kita tahu dengan pimpinan Tuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Kita berdoa, Tuhan,
Apapun yang kami lakukan dengan mulut kami dan perkataan kami, biarlah kami lakukan itu dengan sukacita dan kami melakukan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan dan bukan untuk kami. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan kami. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, biar kami lakukan terus sampai kami mendapatkan mahkota kemenangan. Biar kami terus bisa bertahan dan terus kami bisa mengalahkan semua kendala-kendala yang kami hadapi ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan dengan pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami sampai langkah kami yang terakhir. Hidupkan firman-Mu yang kami baca tiap hari oleh firman Tuhan dengan Roh Kudus. Apapun yang kami lakukan, kami digerakkan oleh kasih, oleh Roh Kudus yang telah menggerakkan kami, karena kami sudah hidup untuk Tuhan Yesus. Kami kenal secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah melihat Maranatha Bible Study ini. Saudara sekalian, biarlah kita semuanya menerima terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat kepada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus jadi bagian kami, supaya kami dapat memberkati orang lain dan kami menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat ini, berkat kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, sampai ketemu lagi pada hari Minggu. Jangan lupa setelah ini kita masih ada fellowship, sudah bisa ikuti, ada linknya. Demikian juga pada hari Minggu sudah bisa ikuti dengan adanya counseling dan sudah bisa stay connect dengan kami seperti yang kami tayangkan ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin.